Ratusan warga di lereng Gunung Merapi masih mengungsi di Hargo Binangun, Sleman. Mbah Marijan telah tiada, keraton mesti cari orang yang tepat sebagai juru kunci Merapi. Bantuan untuk korban tsunami di Kepulauan Mentawai belum banyak yang sampai di lokasi. Seluruh pesawat tempur TNI Udara beraksi dalam latihan puncak Angkasa Yuda 2010 di Kutai Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, tetap di Liputan 6 Pagi. Saudara, 3 orang tewas akibat kecelakaan maut di jalan raya di Loka Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, akibat peristiwa kecelakaan ini, ternyata peristiwanya melibatkan sebuah bus pariwisata dengan sebuah mobil Avanza yang sama-sama tengah melaju kencang. Kecelakaan maut terjadi tepatnya di jalan raya di Komplek Loka Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas, Jawa Tengah, dan sebuah mobil Toyota Avanza yang berisi 6 penumpang bertabrakan dengan sebuah bus pariwisata. Kecelakaan terjadi ketika bus wisata dari arah Purwokerto mengantarkan para wisatawan ke lokasi wisata Baturaden. Ketika sampai di desa Karangmangu, muncul mobil Avanza yang melaju kencang. Sopir bus tak dapat menghindari mobil dari arah berlawanan itu sehingga terjadi benturan sangat keras. 3 penumpang mobil Avanza tewas karena luka di kepala dan tangan. 3 penumpang lainnya kritis. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto. Beralih ke kasus lain, saudara, terdakwa kasus pencurian piring dan daging sop buntut menolak isi berita acara pemeriksaan atau BAP dalam sidang di pengadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Bahkan terdakwa Rasmia yang buta huruf itu juga mengaku memenuhi permintaan untuk cap jempol usai pemberkasan di kantor polisi. Gimana? Enggak ada, Bapak, itu fitnah semua, Bapak. Bohong, enggak ada. Bapak nggak mau jauh fitnah sampai segitu. Itu uang tabungan itu dari mana itu? Itu enggak ada, Bapak. Enggak, itu uang tabungan anaknya itu dari mana? Itu tabungan anak saya, Bapak. Karena saya bukan tabungan saya, Bapak. Korban tersebut, sepertinya hanya ini yang bisa Rasmiah lakukan. Dalam sidang lanjutan kasus pencurian 6 piring dan daging bahan sop buntut di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, terdakwa Rasmiah berusaha keras meyakinkan majelis hakim bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidaklah benar. Rasmiah bersikukuh mengatakan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah pemberian tetangga dan ada juga pemberian mantan suami majikan. Disuruh mengaku aja. Dibuat di acaranya itu ada nggak dibacakan itu? Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Langsung jempol. Iya. Gitu ya. Astuti, anak sematawayang Rasmiah yang sempat bersaksi di persidangan pun tak kuasa menahan air mata melihat sang bunda dicecer pertanyaan majelis hakim. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Abdul Rosyid melaporkan dari Tangerang, Banten. Saudara, 4 jenazah anggota gerombolan bersenjata yang masih tersisa dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Mereka diduga terlibat dalam perampokan berdarah yang terjadi di Bank CIMB Niaga di Kota Medan, Sumatera Utara, saudara, dan juga penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang beberapa waktu lalu. 2 jenazah yang ada di rumah sakit Adam Malik ini adalah jenazah Muhammad Darman dan Dedi alias Deboy, warga Belawan, Medan. Isak tangis mewarnai pemulangan jenazah ketika Mariatun, istri Dedi, melihat kondisi sang suami. Selain rumah sakit Adam Malik, dalam waktu yang bersamaan 2 jenazah lainnya di rumah sakit Bayangkara Medan juga diserahkan kepada pihak keluarga, yakni Alex Cecep Gunawan dan Muhammad Yusuf. Polda Sumatera Utara sudah memulangkan seluruh jenazah tersangka sebanyak 8 orang yang ditembak mati dalam kontak senjata di kawasan Dolok Masihu, Serdang Bedagai. Mereka diduga terlibat perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak yang menewaskan 3 anggota polisi. Jenazah Alex Cecep Gunawan usai disolatkan langsung dimakamkan di pemakaman umum di Jalan Wonosari sekitar 500 meter dari rumah duka. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi hari kemarin. Peristiwa lainnya tentunya Kapolri Komisaris Jenderal Timur Pradopo akhirnya menerima tongkat komando dari mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendar Sodanuri. Upacara serah terima jabatan ini dilangsungkan di Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat kemarin.
Dalam pidatonya, Komjen Timur Pradopo berjanji akan meningkatkan kinerja serta profesionalitas anggota polisi dan meneruskan reformasi birokrasi di tubuh Polri. Tantangan Polri ke depan memang cukup berat karena deraan berbagai kasus yang harus diungkap. Selain kasus dugaan korupsi di tubuh Polri, Kapolri baru dibebani tanggung jawab untuk mengupas tuntas skandal Bank Senturi, pemberantasan mafia hukum di internal kepolisian, dan pengungkapan skandal kriminalisasi pimpinan KPK. Ya, upacara ini ditutup dengan aksi defile Bayangkara serta terjun payung yang merupakan terjun payung gabungan anggota Polri dari berbagai divisi.